Hai semua, perkenalkan nama saya Ikhwani Zulaika dengan NIM C1051221029. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari keanekaragaman spesies, salah satu pilar utama dari biodiversitas. Mulai dari spesies yang kita lihat sehari-hari hingga yang tersembunyi di sudut-sudut terpencil bumi. Mari kita temukan mengapa keanekaragaman ini begitu penting, tidak hanya untuk alam, tetapi juga kehidupan kita sebagai manusia. Nah, apa sih biodiversitas itu? Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah variasi atau keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi, mencakup semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hingga hewan, serta interaksi mereka dengan lingkungan. Ada 3 tingkatan biodiversitas. Apa saja sih tingkatan biodiversitas itu? 1. Genetik, 2. Spesies, dan 3. Ekosistem. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan berfokus kepada keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis adalah individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomi, fisiologi, dan mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda spesies dalam satu familia. Nah, contoh keanekaragaman spesies. Contoh keanekaragaman spesies tingkat spesies famili Gramineae atau padi-padian. Contohnya padi, gandum, sorghum, 1 spesies. Tingkat spesies genus Felis, kucing leopard, kucing rumahan, kucing hutan, 1 spesies. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan biodiversitas dan keanekaragaman spesies. Apa sih hubungannya? Nah, biodiversitas dan keanekaragaman spesies memiliki hubungan yang erat karena keanekaragaman spesies merupakan salah satu komponen utama dari biodiversitas. Biodiversitas mencakup keseluruhan variasi kehidupan di bumi, yang meliputi keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Di antara komponen tersebut, keanekaragaman spesies merujuk pada jumlah dan variasi spesies yang ada di suatu wilayah, baik flora maupun fauna. Semakin banyak spesies yang ada di suatu ekosistem, maka semakin tinggi tingkat biodiversitas wilayah tersebut. Kemudian, pembentukan spesies baru adalah proses evolusi yang menghasilkan spesies baru dikenal sebagai spesiasi. Spesiasi terjadi melalui mekanisme-mekanisme seperti seleksi alam, mutasi genetik, isolasi geografis, dan perubahan lingkungan. Berikut alasannya. 1. Seleksi alam. Seleksi alam terjadi ketika individu dengan sifat-sifat tertentu memiliki keunggulan dalam bertahan hidup dan berkembang biak dibandingkan individu lain. Dalam jangka waktu yang panjang, sifat-sifat yang adaptif ini menjadi lebih umum dalam populasi sehingga dapat menciptakan perubahan yang signifikan antara populasi hingga menghasilkan spesies baru. 2. Mutasi genetik. Mutasi genetik adalah perubahan dalam materi genetik organisme yang menghasilkan variasi baru. Mutasi dapat menyebabkan munculnya sifat-sifat baru yang jika bermanfaat dalam lingkungan tertentu akan dipertahankan melalui seleksi alam dan berkontribusi pada pembentukan spesies baru. Dan ketiga, isolasi geografis. Isolasi geografis terjadi ketika populasi terpisah oleh penghalang fisik seperti gunung, sungai, atau laut. Ketika populasi tidak dapat saling bertukar gen, isolasi reproduktif, mereka berkembang secara independen dan mengalami perubahan genetik yang dapat mengarah pada spesies baru. Kemudian ada interaksi antar spesies.
Hubungan antar spesies mencakup berbagai interaksi biologis yang terjadi dalam ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut adalah jenis-jenis antar spesies. 1. Predasi, hubungan di mana satu spesies predator memangsa spesies lain untuk mendapatkan energi. Contoh, harimau memakan rusa, burung hantu memakan tikus. Kedua, simbiosis, hubungan dekat antara dua spesies yang hidup berdampingan yang dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan, atau netral. Jenis-jenis simbiosis adalah mutualisme, yaitu kedua spesies saling menguntungkan. Contoh, lebah membantu menyerbukan bunga sambil mendapatkan nektar. Kemudian, parasitisme, yaitu satu spesies diuntungkan, sementara spesies lain dirugikan. Contoh, cacing pita hidup di usus manusia dan menyerap nutrisi dari inangnya. Kemudian, komenalisme, satu spesies diuntungkan, sementara spesies lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh, anggrek menempel pada pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga, kompetisi, hubungan di mana dua spesies bersaing untuk sumber daya yang sama seperti makanan, air, atau tempat tinggal. Contoh, singa dan hyena bersaing untuk memangsa hewan yang sama di savana. Yang terakhir ada mutualisme, hubungan di mana kedua spesies saling diuntungkan, seringkali sangat erat dan penting untuk kelangsungan hidup masing-masing spesies. Contoh, bakteri Rhizobium di akar tanaman kacang-kacangan membantu meningkatkan nitrogen dari udara, sementara bakteri mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya spesies. Adapun beberapa faktor penyebabnya yaitu 1. Faktor alami, terdiri dari iklim, topografi, dan evolusi. 2. Faktor antropogenik, terdiri dari perubahan lahan dan eksploitasi. Apa sih penyebab terjadinya spesies? Yaitu satu, faktor alami yang terdiri dari iklim. Iklim adalah kondisi seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan mempengaruhi jenis spesies yang dapat hidup di suatu wilayah. Contohnya, keanekaragaman spesies di daerah tropis seperti Indonesia lebih tinggi karena iklimnya hangat dan lembab sepanjang tahun, mendukung kehidupan banyak jenis flora dan fauna. Kemudian, topografi, keanekaragaman habitat yang disebabkan oleh variasi topografi seperti pegunungan, lembah, atau dataran rendah menciptakan mikrohabitat yang berbeda. Hal ini memungkinkan spesies dengan kebutuhan lingkungan yang spesifik untuk berkembang. Kemudian ada evolusi. Proses evolusi menghasilkan adaptasi dari spesies melalui mekanisme seperti mutasi genetik, seleksi alam, dan isolasi geografis. Contohnya, evolusi burung finch di Kepulauan Galapagos menghasilkan spesies dengan bentuk paruh yang berbeda. Kedua, faktor antropogenik, yaitu perubahan lahan. Kegiatan manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pemukiman, dan industri menyebabkan hilangnya habitat alami yang dapat mengurangi keanekaragaman spesies, misalnya konservasi hutan hujan menjadi perkebunan kelapa sawit. Adapun eksplorasi berlebihan, yaitu pemanfaatan berlebihan terhadap sumber daya alam seperti perburuan, penangkapan ikan, atau penebangan liar dapat menyebabkan penurunan populasi seperti tertentu hingga kepunahan. Contohnya adalah pemburuan harimau Sumatera yang menyebabkan spesies ini terancam punah. Ada dua dampak kehilangan keragaman spesies. Yang pertama terhadap ekosistem dan yang kedua terhadap kehidupan manusia. Apa saja sih yang terhadap ekosistem itu? Yang pertama, ketidakseimbangan rantai makanan. Yang kedua, kehilangan fungsi ekosistem seperti penyediaan oksigen, siklus nutrisi, atau pengendalian hama. Kemudian terhadap kehidupan manusia yaitu menurunnya sumber daya alam seperti hasil hutan dan perikanan. Terus kemudian kehilangan potensi obat-obatan dari tumbuhan atau hewan tertentu.
Kemudian, upaya pelestarian keanekaragaman spesies. Upaya pelestarian keanekaragaman spesies dilakukan melalui berbagai strategi untuk menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna, baik di habitat aslinya maupun di luar habitat aslinya. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa langkah utama. Adapun studi kasus yang dapat kita ambil yaitu hutan hujan tropis Indonesia. Yang masalahnya yaitu deforestasi. Hutan hujan tropis Indonesia yang merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, menghadapi ancaman besar akibat deforestasi. Penyebab utamanya yaitu 1. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertanian. 2. Penebangan liar untuk kayu dan bahan bakar. 3. Pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Dampaknya yang terjadi yaitu penurunan populasi spesies. Deforestasi menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies endemik yang mengancam keberlanjutan populasi mereka. Salah satu spesies yang terdampak adalah orangutan. Orangutan kehilangan habitat karena konservasi hutan menjadi lahan perkebunan. Mereka sering terlibat konflik dengan manusia seperti pemburuan atau dijadikan satwa peliharaan. Selain orangutan, spesies lain seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, dan burung rang program pendidikan, restorasi hutan, penanaman kembali hutan yang rusak. Kemudian ada penetapan tanaman nasional dan rehabilitasi satwa liar. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai langkah telah diambil diantaranya 1. Penetapan taman nasional. 2. Pemerintah dan organisasi lingkungan mendirikan kawasan konservasi. 3. Rehabilitasi satwa liar. 4. Pusat rehabilitasi satwa. 5. Kampanye dan edukasi. 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan satwa melalui kampanye. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran ini adalah keanekaragaman spesies adalah fondasi penting bagi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Setiap spesies memiliki peran unik dalam menjaga siklus kehidupan di bumi, mulai dari penyediaan makanan hingga pengaturan iklim. Oleh karena itu, melestarikan keanekaragaman spesies bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai penghuni planet ini. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi melalui tindakan sederhana seperti mengurangi konsumsi yang merusak lingkungan, mendukung produk ramah lingkungan, serta ikut mengedukasi orang lain tentang pentingnya pelestarian alam. Bersama-sama kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan alam yang terdapat di planet ini.